Kali ini kita menghadirkan salah satu inovator yang sedikit ya, histori terkait inovasi martabak ini. Inovasi ini itu bukan hanya sebuah alat, melainkan sebuah sistem, satu kesatuan. Alat itu sebenarnya ada beberapa buah. Di Simelu ada juga. Di Simelu kan ada 3 PLTD itu, Kampung Air, Lasipin, sama PLTD Senabang. Nah jadi pesan teman-teman tuh jangan suka yang instan gitu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Elektrizen, jumpa lagi di podcast Room PLN UD Aceh. Kali ini bersama saya Mila. Dan saya Lintang. Nah, bukan podcast room namanya kalau narasumbernya biasa-biasa aja ya Kak Lintang. Benar banget Kak Mila. Siapa sih yang kita hadirkan kali ini Kak? Kali ini kita menghadirkan salah satu inovator yang pernah menjuarai seleksi penghargaan karya inovasi tingkat nasional tahun 2014. Dengan judul karya inovasinya agak sedikit nyentrik nih, judulnya martabak, yaitu modifikasi autosinkron to backward sinkron. Nah, dari tahun 2014 Kak Lintang, program martabak ini terus dikembangkan secara berkelanjutan sehingga memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kinerja UID Aceh. Ada siapa Kak Lintang? Silakan diperkenalkan. Ya, sudah hadir bersama kita di sini ada Bang Hairul Asril. Halo Bang Acil. Sore, Bang. Sehat, ya, Bang? Sehat, Bang. Iya, kalau nggak sehat kan nggak mungkin ada di podcast room ini, ya kan Kak? Sehat ya Bang. Kalau sehat boleh dong Bang. Langsung aja kita jelasin ke PLNers nih yang belum tahu kira-kira tentang martabak ini tuh. Martabak ini kan kita mikirnya apa sih Kak kalau martabak? Laper ya. Benar. Apalagi sore-sore. Benar Kak. Martabak kan kita taunya martabak tuh makanan aja gitu kan. Ternyata martabak ini adalah inovasi dari UID Aceh. Nah ini oleh inovatornya ini kita hadirkan di sini. Boleh Bang Acil dijelasin sedikit mungkin tentang martabak ini dan apa sih bedanya martabak dari tahun 2014 dengan yang sekarang gitu. Oke, Kak Lintang sama Kak Mila dan PLNers semua ya. Jadi mungkin sedikit ya histori terkait inovasi martabak ini. Tapi bukan martabak satu telur dua telur ya. Oh bukan. Asin gitu ya. Bukan. Cenangan ya. Iya. Nah jadi sebenarnya inovasi ini tuh bukan tahun 2014. Awalnya itu tahun 2012. Nah tahun 2012 itu pada saat pembangunan awal di Nagan. Kemudian berkelanjutan di tahun 2013 dan inovasinya tuh naik di 2014. Nah, jadi awalnya 2012-nya itu kami ngajuin inovasi itu nggak sampai lolos, mungkin karena masih tahap awal ya. Nah, kemudian di 2013 itu kami buat lagi, perbaiki lagi, kemudian di tahun 2014 itu naik dan alhamdulillah juara 1 regional, kemudian juara 2 nasional. Masya Allah. Nah, untuk inovasi ini sendiri, kalian sama Kamila dan PLNers, itu bukan hanya saya di sini, jadi kami tim. Itu ada mentor-mentor saya sebenarnya. Itu ada Bang Firdaus sekarang di Asmen Harmet di UID Aceh. Kemudian ada Bang Asman Yusliansyah itu di Asmen Ren Langsa. Yeah. Nah, jadi itu mentor-mentor saya. Jadi ada bertiga kami untuk membuat inovasi ini. Mungkin saat ini belum bisa hadir ya. Nah, jadi inovasi ini tuh bukan hanya sebuah alat, melainkan sebuah sistem, satu kesatuan untuk membangun sistem di mana sistem itu lebih handal dan manuvernya tanpa padam. Memang ada satu alat sinkron namanya. Pada saat itu sebenarnya kami nggak niat tuh buat buat inovasi. Jadi ide awal buat alat itu karena ada kendala. Jadi kendala di lapangan. Pada saat manuver itu kita harus padam, kemudian pelanggan harus padam 2 kali sampai 3 kali. Kemudian BBM pun boros gitu. Pada saat itu masih ada PLTD Sulawesi di Pantai Barat. Itu PLTD Nom, Jalang, Lamno. Jadi pada saat proses manuver itu kita harus padam. Kemudian dia nggak bisa sinkron. Kalaupun sinkron pada saat awal. Kemudian kalau lepas sinkron dia Sulawesi masing-masing. Jadi proses pola operasinya ribet. Jadi kami memasang alat sinkron yang dimodifikasi dari alat genset yang awal itu ya keterbatasan ya. Kami keterbatasan biaya sehingga alat sinkron di genset kita modifikasi, kemudian kita pasang di kubikel. Jadi ada yang dimodifikasi sedikit. Jadi normalnya itu sinkron tuh di sisi terdekatnya mesin. Nah ini sinkronnya bisa di gardu-gardu, bisa di mana aja bebas sih. Intinya di titik-titik telah ditentukan untuk memudahkan proses manuver itu. Nah perkembangannya dari 2014 sampai dengan sekarang, ya teknologi berkembang. Yang pertama sesudah ada GI berapa GI, ada beberapa lokasi itu nggak dipakai lagi sehingga
dipindahin sama teman-teman. Nah, kenapa inovasi ini bisa jalan gitu kan? Inovasi ini bisa jalan sampai dengan sekarang. Ya karena kita buat inovasi itu teman-teman tuh ngerti. Jadi bukan hanya kami yang paham. Jadi teman-teman Tahun yang 2014 itu kayaknya kalau di Pantai Barat itu belum ada GI Bang ya. Belum ada Saya GI. dulu di Subul Salam belum ada GI, itu masih belum ada isolated gini. ya. Benar. Masih isolated. Jadi kita buat alat itu, kita buat sistem itu teman-teman tuh paham. Jadi mereka melanjutkan itu. Nah, lebih kurang itu historinya sampai dengan sekarang. Nah, mungkin ada beberapa fitur tambahan yang ada di alat itu. Sebelumnya itu hanya satu sinkron, satu sisi. Kemudian dengan satu alat kita bisa sinkron beberapa titik kubikel atau beberapa sumber. Misalnya di satu GH itu ada 4 sumber. Nah, kita dengan satu alat bisa sinkron beberapa titik dengan cara switching. Nah, kemudian berkembang lagi. Nah, alat itu jadi portable sehingga teman-teman tuh bisa mudah pindah sana pindah sini. Oh, masuk GI ya udah pindah ke tempat lain. Terakhir itu jadi alat itu sebenarnya ada beberapa buah. Di Simelu ada juga. Di Simelu kan dulu ada 3 PLTD itu Kampung Air, Lasikin sama PLTD Sinabang. Nah, itu dipakai juga di sana. Jadi intinya proses manuver itu lebih mudah. Jadi mempermudah teman-teman operasional di lapangan. Jadi sampai dengan sekarang itu yang terakhir ini dikembangkan bisa dikontrol melalui SCADA. Nah, lebih mudah lagi bisa dimonitor jarak jauh sehingga teman-teman tuh nggak perlu ke lapangan atau kan di GH-GH tuh nggak ada operator lagi ya kita ya. Nah, jadi dimonitor pakai SCADA. Jadi sinkron tuh melalui SCADA dan komunikasi dengan PLTD. Nah, itu lebih kurang secara runutnya history. Wah, menarik sekali ya Kak Lintang. Jadi alat sinkron ini itu yang dikembangkan Bang ya? Iya, itu yang dikembangkan. Dan sistemnya yang dikembangkan. Contoh sistemnya yang dikembangkan. Komunikasi lebih mudah ya. Kita komunikasinya 2 arah, nanti sama PLTD, kemudian sama GI dan UP2D yang ngatur sekarang. Nah, untuk komunikasi itu sendiri kita sekarang pakai walkie fleet ya. Dulu ada radio juga. Nah, walkie fleet ini sebagai backup dan kita komunikasi dengan radio juga. Nah, jadi nggak melulu tuh tanpa komunikasi auto, nggak, karena alat ini sendiri pun harus operasikan dengan sadar juga oleh manusia gitu, bukan hanya langsung pada saat ada trace atau ada error kita pelanggan bisa padam nantinya. Gitu, nah, kira-kira tantangan dalam mengembangkan alat inovasi ini, alat sinkron tadi dan interkoneksinya ke sistem itu ada nggak Bang? Nah, tantangannya itu teman-teman di lapangan tuh. Jadi kita tuh dalam menerapkan sesuatu kan beda-beda nih pola pikir orang ya. Contoh misalnya dengan penerapan martabak itu sendiri ada pemahaman teman-teman tuh, loh kok bolak-balik blackout ya. Nah, bolak-balik blackout itu apa penyebabnya? Kan jaringan makin panjang, sinkron semua sistem. Jadi mungkin ada sisi yang harus diperbaiki. Jadi jangan langsung itu pada tahap awal implementasi maksudnya Bang ya. Jadi ya, betul. nggak bisa langsung kita terapkan teman-teman nerima semua. Jadi ada tahapannya, proses evaluasi baik itu dari sisi proteksinya, baik dari sisi orangnya yang dikasih pembekalan. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba terapkan jalan. Nah, jadi teman-teman di lapangan harus bisa menerima dan bisa belajar. Nah, itu prosesnya itu ya butuh waktu. Nah, benar-benar ternyata inovasi ini lahirnya itu malah justru dari tantangan yang ada di lapangan dari gitu ya. Kendala yang kita hadapi gitu ya. Muncullah ide-ide brilian. Dari tantangan muncullah inovasi gitu ya Kak. Nah, kalau inovasi sendiri kan sebenarnya itu tujuannya adalah untuk membantu meningkatkan kinerja perusahaan gitu ya kan Bang Acil. Nah, kalau martabak sendiri ini apa sih dampak yang udah diberikan untuk kinerja UID Aceh khususnya Bang Acil? Oke, untuk inovasi ini sendiri yang terakhir ya. Yang terakhir secara kinerja perbaikan itu yang pertama terkait pemakaian BBM. Nah, ini yang terakhir ya. Terakhir karena ada beberapa tempat khususnya di Pantai Barat dan Kepulauan itu udah dipakai, tapi berhubung upgrade sistem ada beberapa emang nggak dipakai lagi, penyesuaian lah karena sudah masuk GI ya. Contoh di Melabuh tuh udah masuk GI nggak dipakai. Kemudian di Subul Salam masih dipakai karena ada beberapa sistem kayak Kuta Fajar. Nah, yang terakhir nih Kuta Fajar. Sebelum Kuta Fajar kan tapak tuan itu dipakai. Nah, punya tapak tuan ini dipindahkan ke Kuta Fajar. Nah, Kuta Fajar ini posisinya kan isolated ya. Nah, jadi kita bahas aja yang Kuta Fajar fokus ya. Karena kalau kita hitung yang lama-lama mungkin secara dampak kinerja ya, terutama penurunan pemakaian BBM. Yang kedua terkait pemadaman. Jadi pelanggan tuh nggak bolak-balik padam, proses manuver lebih mudah, proses penormalan lebih cepat. Jadi
nggak enak kan pelanggan merasakan padam gitu pulang balik. Kalau nggak ada itu pertama padam, kedua pas penormalan padam lagi. Jadi kalau dengan ini nggak harus padam 2 kali gitu, hanya sekali mungkin pada saat gangguan kemudian normal. Nah, dampak secara langsung itu secara rupiah mungkin ya, secara rupiah itu penurunan pemakaian BBM sampai dengan sekarang itu lebih kurang 9,8 miliar. Wow. Nah, itu untuk tahun ini itu di Kota Fajar. Itu Kota Fajar aja ya, Kota Fajar Bang, ya? aja. Yang lainnya mungkin secara rupiah ada juga, cuman ya Kalau dibeliin pasti cendol ada. udah berapa itu kali Setahun kita kenyang tuh, banjir Kak. ya. Benar, cendolnya ya. Oh, gitu. Sangat amat berdampak martabak ini sendiri untuk peningkatan kinerja WIDAC ya. Nah, dengan sebegitu lumayan besar ya dampaknya untuk kinerja PLN WIDAC, ada nggak dukungan seperti apa nih yang Bang Acil harapkan dari manajemen untuk keberlanjutan martabak ini? Apakah seperti apa mindsetnya teman-teman di lapangan tadi yang pada tahap awal implementasi itu sepertinya butuh dukungan dari manajemen ya untuk menyampaikan kepada teman-teman di lapangan? Benar. Dukungan manajemen itu ya harus nerima. Gini contoh misalnya awal ya, ada blackout, ada misalnya pemadaman pada saat proses penormalan itu nggak manajemen ikut mendukung untuk perbaikan itu gitu. Jadi alhamdulillah selama ini manajemen mendukung. Jika ada perbaikan, dievaluasi, perbaikinya apa nggak langsung tiba-tiba inovasi ini kendala gitu, nggak usah dulu deh, resikonya besar nggak. Jadi alhamdulillah manajemen WIDAC Jangan mendukung. langsung pesimis ya, padahal itu step-step yang harus Step-step dilewati yang untuk melompat lebih tinggi lagi gitu ya. Karena setiap kendala ya harus cari solusi lah. Alhamdulillah manajemen mendukung, cuman nggak langsung salah perbaiki nggak, tapi evaluasi ulang. Jadi nggak mengulang kesalahan lagi gitu kan. Oh, berarti sangat mendukung manajemen WIDAC sendiri ya, Kak, terhadap inovasi-inovasi yang ada di WIDAC. Wah, berarti memang sangat berdampak dan sangat mendukung ya manajemen WIDAC sendiri terhadap inovasi-inovasi yang ada di WIDAC gitu ya. Mungkin terakhir Bang Acil boleh dikasih pesan-pesannya untuk para PLNers ya WIDAC Dan khususnya inovator di WIDAC ya. betul, untuk biar bisa semakin semangat gitu untuk terus berinovasi gitu, Bang. Boleh disampaikan Bang Acil? Oke, PLNR semua dan kakak ya. Jadi pesan ya untuk teman-teman semua dalam berinovasi ya. Yang pertama itu, nah inovasi itu nggak harus tiba-tiba nih ada undangan nih seleksi inovasi buat inovasi. Nah jangan dari situ Iya, teman-teman. betul. Jadi jangan tiba-tiba ada undangan nih inovasi, yuk kita buat 2 bulan jadi. Nah, yang yang cepet itu apa bahasanya? Instan. Yang instan. Nah, yang instan itu pasti ya nggak bertahan lama. Ya. Yang instan tuh nggak ada yang bertahan lama. Yang instan banyak micinnya biasanya. Instan dong Kak itu. Dia banyak penyedapnya, jadi berarti nggak real gitu. Betul, ya. betul. Betul nggak, Bang? Betul. Jadi dipaksakan. Jadi iya. kayak ya memaksakan sesuatu harus jadi gitu kan. Iya, Nah, jadi iya. pasti Padahal segala sesuatu tuh butuh proses butuh ya. proses. Semua tuh butuh proses. Nah, inovasi martabak ini sendiri nggak langsung tiba-tiba menang tuh di 2014 nggak. Itu mulainya dari 2013, 2013, 2014 baru menang. Berarti Bang Acil ketika 2012 mulai menginisiasi martabak ini itu udah kepikiran untuk ikut seleksi penghargaan belum Hanya ya? baru Belum buat ya. alat. Ada dari lapangan, kita buat alat, kita ajukan di 2013 dan itu pun yang ngajuin bukan dari kami, manajer UP3-nya waktu itu Pak Abdullah. Pak Abdullah bilang, udah masukin aja inovasi katanya. Ya udah dari ini tinggal tulis dong, tinggal tulis dalam bentuk tulisan, kita ajukan. Pada saat itu mungkin ya teman-teman belum ada wawasan ya tentang penulisan, sehingga kalahnya itu di penulisan. 2014 kita udah dibekali, alhamdulillah masuk gol. Nah jadi pesan teman-teman tuh jangan suka yang instan gitu. Iya, iya. Nah itu yang pertama kan. Nah yang kedua, inovasi itu nggak harus yang besar, nggak harus yang nggak harus yang wow gitu. Nggak, semua masalah itu, semua kendala di lapangan itu bisa dibuat inovasi. Contoh mungkin kita ambil dari pembuatan kartu Telkomsel. Tahu nggak inovasinya di mana? Tahu awalnya SIM card itu persegi panjang ya. Ya. Lalu ada potongannya Potongan sedikit sedikit. di situ ya. Nah, itu Jadi inovasi loh. karena sebelum kalau waktu nggak ada potongan itu bisa kebalik ya, pasangnya. Pasangnya Nah, bisa ya, kebalik, betul. kartunya nggak kebaca. Jadi yang motong sudut itu inovasi itu. Iya. Itu bukti bahwa inovasi itu nggak harus sangat besar bentuknya ya, persegi Bang. panjang jadi trapesium ya, berarti ya. Dari persegi panjang di trapesium. Jadi inovasi itu nggak harus wow,
nggak harus yang gimana gitu. Ketika ada kendala gimana solusi biar teman-teman ini mudah di lapangan, biar teman-teman ini nggak ribet gitu, biar kinerja kita makin bagus. Nah itu yang harus dilihat. Nggak mesti penemuan yang sebelumnya belum ada Belum gitu ada, ya. gitu. Jadi yang udah ada dikembangin bisa jadi inovasi juga. Kalau sebelumnya belum ada itu udah ngalah-ngalahin Christopher Columbus ya gitu ya. Menjadi penemu ya Kak. Iya, betul. Nggak harus yang belum ada gitu. Yang ada aja dikembangkan. Contoh misalnya ya konstruksi gardu, konstruksi yang jaringan lebih bagus gitu, nggak kena rawan tupai atau rawan biar nggak kena pohon, gimana caranya gitu kan. Nah jadi ada ide-ide teman-teman di lapangan tuh mungkin ya bisa dikembangkan, diterapkan ketika itu jadi, ya bisa ditulis gitu. Ketika ada surat nih, ayo lomba nih bulan depan harus kumpul, nah tinggal tulis gitu. Jadi udah diterapkan sebelumnya, tinggal masukkan, dia nggak tiba-tiba kayak bangun candi Prambanan ya. Ini Roro Jonggrang. Malam jadi, nah itu nggak akan jadi gitu. Ya Waktu subuh candinya belum selesai ya. Jadi ya yang pertama jangan suka instan, yang kedua inovasi itu nggak harus yang wow gitu kan. Nah yang ketiga teman-teman semangat. Jadi gitu jangan mengharapkan kita bisa menang. Harapannya jangan terlalu jauh. Boleh kita berharap tapi fokus saja dengan apa yang kita buat gitu. Jadi contoh misalnya ya udah kita memperbaiki segala sesuatu, ketika hasilnya bagus ya pasti orang bakal menilai itu, bukan kita yang menilai. Jadi ya silakan berinovasi, silakan improvisasi gitu. Jadi nggak kaku. Semua bidang loh, bukan hanya di teknik, di umum juga bisa. Contoh lagi di umum yang terakhir itu Bu Dir kita kan orang umum ya. Bu Dir kita orang umum. Banyak inovasi yang dibuat Bu Dir. ISPPD, terobosan yang dibuat oleh Bu Dir tuh sangat transport. Transport. Jadi nggak hanya di teknik, di ADM, di niaga itu mempermudah proses itu. Mempermudah tanpa melanggar aturan. Nah itu suatu inovasi. Tinggal tulis gitu. Nah jadi ya lebih kurang seperti itu. Wah. Dan juga kalau dari cerita Bang Kacil tadi, teman diskusi itu penting Bang ya. Seperti tadi ada mentor kerja gitu ya. Kita butuh masukan-masukan dari senior, dari rekan kerja. Karena nggak bisa sendirilah kita buat. Betul. Tadi inovasi kami ini bukan Akil sendiri gitu yang memulai. Nggak, awalnya tantangan dari MP3-nya gimana nih, ada kendala, kalian bisa nggak gitu kan. Oh siap Pak gitu kan. Itu 2012 Bang Acil posisinya di mana Bang? Staff di Melabuh. Di Melabuh ya. Staffnya Bang Asman waktu itu. Bang Asman masih dulu profesor ya. Profesor. Sebelumnya staff Bang Firdaus, pindah ke Bang Asman, kemudian pindah ke Bang Firdaus lagi. Nah 2 orang itu mentor saya. Jadi ya mereka yang awalnya kamilah dipanggil sama Pak Abdullah waktu itu. Sama Abdullah untuk ya awalnya bukan inovasi, ada masalah nih gimana ya gitu. Jadi ya lebih tepatnya Pak Abdullah tuh memancing anak muda tuh biar kayak mana cara kalian menyelesaikan gitu. Itu 2012 ke sekarang 2025 udah 13 tahun ya Bang, ya, berarti ya. Nah apa ada nggak rencana untuk mengimplementasikan martabak ini di unit lain yang memiliki case serupa gitu, bukan cuma di Aceh? Untuk unit lain ada beberapa unit lain yang menelpon. Nah cuman kita ini sebenarnya alatnya simple. Jadi nggak harus kita ke sana, kita kirim modulnya itu, kita kirim bukunya itu dan mereka bisa nerapin. Sebenarnya sistem sama alatnya. Kalau alat sinkron teman-teman teknik pada tahu semua lah. Cuman kita modifikasi sedikit, dia bisa switching, kemudian dia bisa dipakai di sistem 20 cafe menggunakan PT gitu kan. Nah jadi simple, sederhana. Nah tapi manfaatnya yang kita lihat, penerapannya. Jadi bukan hanya alat itu sinkron tuh banyak, tapi penerapannya di mana, sistemnya dirubah nggak, gitu kan? Jadi makanya berdampak karena sistemnya dirubah. Jadi bisa diterapkan tempat. Ada beberapa teman-teman tuh nelpon, karena pada saat kita menang inovasi itu kan masuk di web Amio ya, masuk di web Amio ada kontak person kita. Nah kita tuh dihubungi juga sama beberapa teman di Kalimantan, di Sulawesi ada juga. Jadi kita nggak ke sana, kita langsung kasih aja konsepnya seperti apa dan mereka paham. Ya tergantung mereka menerapin apa tidak. Karena simple sih, nggak yang harus wow gitu nggak. Sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali. Yang wow itu justru ini pesan dari Bang Acil yang sangat wow ya. Semoga pesan yang disampaikan membekas gitu di hati para PLNers sekalian. Jadi semakin termotivasi dan semangat untuk menciptakan inovasi-inovasi lainnya. Seperti itu ya, Kak Mila. Karena seperti kata Bang Acil tadi kan, bagi UID Aceh, inovasi bukan hanya sekedar tentang
memenangkan lomba ataupun penghargaan. Tapi inovasi merupakan budaya yang lahir dari kesadaran bahwa tantangan masa depan nggak bisa hanya ditaklukkan dengan cara yang lama. Terus semangat dalam berkarya dan berinovasi bagi seluruh Paleners UID Aceh. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Room kali ini. Saya Mila, pamit. Dan saya Lintang dan Bang Acil. Terima kasih Bang Acil. Terima kasih Bang Acil. Iya. Kak Lintang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.